Selamat siang, salam sejahtera. Di sini saya Sonang Valentin Borutajulu dengan NIM 200306099 akan menjelaskan tentang biosintesis dan proses pembentukan telur. Untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP. Yang pertama, saya akan mereview ovarium dan ovidu, sistem reproduksi ayam betina. Lalu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ovarium dan ovidu. Dalam ovarium akan menghasilkan sel telur. Ovarium disebut juga folikel. Bentuknya seperti buah anggur, terletak pada rongga perut, berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium saling bertautan satu sama lain, ada yang besar dan ada yang kecil di sini. Dan disinilah terbentuk folikel yang berada pada yolk. Oleh sebab itu, proses terbentuknya kuning telur yolk terjadi di ovarium. Yang kedua ada ovidu. Ovidu merupakan tempat pembentukan putih telur dan kerabang telur. Ovidu terdiri dari atas infundibulum, lalu magnum, lalu isthmus, lalu uterus, ini vagina dan kloaka. Infundibulum bentuknya seperti corong. Letaknya paling depan dan panjangnya kurang lebih 9 cm. Fungsinya untuk menangkap kuning telur yang matang sehingga kuning telur masuk ke ovidu. Ke sini. Yang kedua ada magnum. Magnum bagian terpanjang dari ovidu, panjangnya 33 cm. Fungsinya sebagai tempat sintesis putih telur. Lalu ada isthmus. Ini isthmus. Panjangnya 10 cm, bagian depan yang berdekatan dengan magnum, berwarna putih, sedangkan 4 cm terakhirnya mengandung pembuluh darah sehingga memberikan warna merah. Fungsinya sebagai tempat mengekskresikan, membentuk membran atau selaput telur. Yang berikutnya ada uterus, disebut juga glandula kerabang telur, panjangnya kurang lebih 10-12 cm. Fungsinya sebagai tempat terbentuknya kerabang. Lalu ada vagina, ini vagina. Vagina fungsinya tempat terbentuknya cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Lalu yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat keluarnya telur. Fungsinya untuk tempat mengeluarkan telur. Selanjutnya yaitu proses perjalanan satu butir telur serta lamanya proses tersebut. Proses pembentukan kuning telur atau yolk. Kuning telur bukan sel reproduktif sejati, tetapi sumber pakan bagi blastodem dan selanjutnya digunakan embrio untuk menunjang pertumbuhannya. Yang pertama itu saat ayam betina darah mencapai dewasa kelamin, maka ovarium dan ovidunya akan berubah sekitar 11 hari sebelum ayam darah bertelur pertama, yaitu kelenjar pituitari memproduksi FSH sehingga ovarium bertambah besar. Selanjutnya ovarium mulai memproduksi hormon estrogen, progesteron dan testosteron. Folikel akan masak pada 9-10 hari sebelum ovulasi. Proses pembentukan ovum disebut pterogeni yang merupakan sintesis asam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen, kemudian diakumulasikan di ovarium oleh darah sebagai folikel atau ovum yang dinamakan yolk atau kuning telur. Baru selanjutnya ovulasi pertama dimulai dengan dewasa kelamin. Proses ovulasi pertama yaitu proses jatuhnya kuning telur dari ovarium ke ovidu. Ovulasi pertama ditandai dengan jatuhnya sel kuning telur untuk masuk ke dalam infundibulum. Kuning telur yang dapat jatuh ke infundibulum yaitu kuning telur yang sudah matang. Artinya usianya sudah cukup dan siap membawa blastocyst bertemu dengan spermatozoa. Dan jika terjadi pembuahan atau fertilisasi akan terbentuk blastodem. Blastodem itu adalah calon janin yang ditetaskan dalam telur. Jika blastocyst tidak bertemu dengan spermatozoa, maka tidak terbentuk blastodem. Maka telur tidak inventir atau tidak dibuahi. Telur yang fertil tandanya seperti cincin.
Jadi blastodem itu bentuknya seperti cincin dalam kuning telur. Telur yang inventril tidak terdapat seperti cincin, hanya terdapat bintik putih. Bintik putih inilah yang oosit, yang tidak bertemu dengan spermatozoa sehingga menjadi inventril. Selanjutnya, jika di antara infundibulum dan magnum ada spermatozoa, maka proses fertilisasi atau perkawinan akan terjadi di situ. Artinya sel telur yang membawa sel ovum akan bertemu spermatozoa di simpang magnum. Proses fertilisasi terjadi di simpang magnum. Jadi jika simpang magnum tidak terdapat spermatozoa, maka telur akan menjadi seperti infertil. Tetapi jika di simpang magnum sudah menunggu spermatozoa, maka spermatozoa akan menembus lapisan yolk untuk ketemu sel ovum, maka terbentuk blastodem. Lalu waktu dari proses ovarium, proses ovulasi ovidu, infundibulum, proses menerima yolk waktunya 15 menit, magnum, proses sintesis albumin kental dan encer, proses galaza waktunya 3 jam, baru setelah itu ada ismus, proses sintesis membran atau selaput kerabang waktunya sekitar 1-2 jam, lalu ada uterus, proses sintesis kerabang waktunya 18-21 jam, lalu kemudian ada vagina. Vagina prosesnya oviposisi waktunya 15 menit. Selanjutnya proses sintesis albumen. Proses sintesis albumen telur terjadi pada magnum selama 3 jam. Hormon yang membantu proses sintesis albumen telur adalah hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang berperan penting dalam pembentukan protein. Lalu proses sintesis albumen telur yang pertama kali dimulai di molekul estrogen larut dalam lemak. Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel ini. Lalu molekul ini diikat oleh reseptor estrogen ini. Setelah itu reseptor estrogen ini membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Lalu kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S, yaitu reseptor estrogen aktif. Lalu bentuk ini adalah pembawa pesan kedua. Lalu 5S masuk ke dalam nukleus ini. Setelah itu 5S berinteraksi dengan kromosom yang membentuk 5S ini berinteraksi dengan kromosom membentuk presekul mRNA, lalu mRNA keluar menuju ribosom untuk dilatasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu terbentuk albumen telur. Selanjutnya ada proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur dimulai pada saat telur belum masuk ke dalam uterus. Pada saat telur masih berbentuk yolk dan telah terbungkus albumen di magnum dan kelenjar kerabang di ismus. Waktu yang diperlukan di magnum sekitar kurang lebih 3 jam dan ismus 75 menit. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena ada kalsium dan ion karbonat. Sumber utama dari kalsium dikarbonat adalah CO2 dan H2O. Berasal dari metabolik mukosa sel. Ini ya. Karena adanya enzim karboniarsidase, senyawa CO2 dan H2O membentuk H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya ion karbonat masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang ini, namun telah berubah menjadi ion bikarbonat atau HCO3 dikarenakan aminnya telah dilepaskan. Lalu kalsium dari plasma darah dan mukosa sel kelenjar kerabang masuk juga ke dalam cairan dalam kelenjar. Setelah di dalam kelenjar kerabang,
kalsium atau Ca dan HCO3 atau ion bikarbonat menjadi satu membentuk kalsium bikarbonat atau langsung ke sini atau CaCO3 dan membentuk menjadi keramang. Terlepasnya hidrogen ini dari ion bikarbonat dibawa menuju mikrosel kelenjar kerabang, dan sebelumnya di mukosa sel kelenjar kerabang terdapat juga hidrogen. Lalu keduanya bergabung menjadi 2H+ atau buffer by HCO3- di plasma darah.